Nah, lalu kemudian singkat cerita, dikeluarkanlah kembali keputusan presiden pada tahun 1992 yang berisikan kalau Pulau Rempang, Galang, serta pulau-pulau di sekitarnya itu masuk ke wilayah daerah industri Pulau Batam. Walaupun belum tahu tuh di saat itu pulau tersebut akan dipergunakan untuk apa. Akhirnya nih ya, karena di saat itu belum tahu nih pulau itu akan digunakan untuk kegiatan apa, dikelola menjadi apa gitu. Akhirnya pulau tersebut hanya dibiarkan begitu aja. Karena dibiarkan terlalu lama, tidak pernah dikelola, lama-kelamaan akhirnya lahan tersebut menjadi hunian bagi masyarakat di sana, ditambah masyarakat etnis Melayu yang sudah menempati wilayah tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka, akhirnya beranak pinak di sana. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, sedih rasanya melihat beberapa berita yang berseliweran di media belakangan ini tentang negara kita Indonesia. Ya, terkhusus untuk saudara-saudara kita keturunan Melayu. Terjadi sebuah kericuhan di sebuah daerah yang bernama Pulau Rempang Batam, Kepulauan Riau. Kericuhan ini bermula karena adanya proyek Rempang Eco City yang masuk ke dalam proyek strategis nasional negara kita. Nah, proyek ini ditentang oleh masyarakat adat di sana karena masyarakat di sana merasa mereka sudah tinggal di tanah tersebut turun-temurun dan tanah tersebut merupakan warisan nenek moyang bangsa Melayu. Nah, jadi mereka nggak mau direlokasi oleh pemerintah apapun alasannya. Nah, ketidakinginan masyarakat untuk direlokasi akhirnya membuat sekelompok masyarakat di sana melakukan demonstrasi sehingga aparat pun turun dan terjadilah kericuhan yang melibatkan gas air mata. Nah, bagaimana bisa kericuhan ini terjadi dan apa alasan pemerintah membangun proyek Rempang Eco City ini? Nah, mari sama-sama kita bahas untuk menambah wawasan kita nih tentang proyek ini dan juga bagaimana sejarah bangsa Melayu di Pulau Rempang tersebut. Langsung aja di sisi lain. Oke, sebelumnya kita bahas secara singkat kericuhan yang terjadi di Rempang terlebih dahulu. Nah, kericuhan ini terjadi pada hari Kamis siang tanggal 6 Agustus tahun 2023. Saat itu sedang ada pengukuran untuk pengembangan kawasan tersebut oleh pihak BP Batam atau Badan Pengusahaan Batam. Di saat itu terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh warga yang tidak terima dengan proyek Rempang Eco City tersebut. Awalnya terjadilah keributan kecil sampai pada akhirnya terjadilah kericuhan besar yang mengharuskan pemerintah menurunkan petugas keamanan yang terdiri dari TNI Polri. Singkat cerita, kondisi jadi nggak kondusif gara-gara kericuhan ini sudah melibatkan gas air mata yang menyebabkan banyak warga yang lari pontang-panting karena panik. Aksi saling lempar dan saling dorong juga terjadi antara warga dan juga petugas. Nah, dari kejadian tersebut, bahkan beberapa siswa dari sekolah yang letaknya dekat dengan tempat kericuhan itu harus dilarikan ke rumah sakit karena terkena paparan gas air mata. Gas air mata tersebut menyebabkan belasan siswa yang umurnya masih kecil-kecil itu jatuh pingsan karena terhirup gas beracun tersebut. Nah, bahkan di video gue yang sebelumnya yang kalau kalian lihat ketika kita membahas hal-hal viral yang terjadi di Indonesia, kita juga sempat bercerita di sana tentang seorang anak kecil atau baby yang masih umur 8 bulan ikut menjadi korban di dalam tragedi ini, yang mana dia digendong oleh bapaknya untuk dicarikan bantuan karena anaknya tersebut tidak sadarkan diri gara-gara terkena gas air mata. Singkat cerita nih geng, ternyata kerusuhan di Rempang ini menjadi perhatian media asing. Misalkan seperti media Reuters, mereka merilis sebuah artikel dengan judul Indonesia Police Arrest 43 After Riot Over Industrial Park. Lalu selain itu, media Asia News juga memberitakan kejadian tersebut dengan judul Rempang Indigenous People Challenge Multi-Billion Dollar China's Plan. Nah, dari judulnya aja kalian sudah paham ya, perencanaan di Rempang ini dibuat oleh perusahaan asal negara mana. Jadi peristiwa ini tidak hanya menjadi topik hangat di
di Indonesia doang, geng. Bahkan media-media luar ikut memberitakan dan ikut prihatin dengan apa yang terjadi di Pulau Rempang. Dan di dalam kasus ini banyak yang menyoroti adanya tindakan kekerasan, baik dari warga ke aparat maupun sebaliknya, aparat ke warga. Nah, mengutip statement dari pengamat kepolisian yang bernama Bapak Bambang Rukminto, dia ini dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, dia bilang perlunya pemerintah dan DPR untuk membentuk tim independen agar mengusut tuntas kasus bentrokan yang terjadi di Rempang ini. Karena menurut dia, kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat harus dihentikan dan perbedaan pandangan perihal pelaksanaan keputusan pemerintah itu tidak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan, yang mana ini dapat mencederai hati nurani masyarakat. Apalagi masyarakat di sana merasa mereka sudah berada di pulau tersebut atau di tanah tersebut jauh sebelum negara Indonesia ini berdiri. Lalu sementara itu, geng, atas kejadian kericuhan ini, pihak dari Polresta Barelang atau singkatan Batam Rempang Galang itu menangkap 7 orang tersangka yang terlibat di dalam kasus kerusuhan di Pulau Rempang tersebut. Yang pertama ada yang namanya Roma, terus ada Jakarim, Martahan, Asrianto, Firman, Farizal, dan Ripan. Nah, sementara satu orang lagi bernama Boiran. Nah, Boiran ini dipulangkan atau dibebaskan karena tidak cukup bukti terlibat di dalam kerusuhan tersebut. Nah, ketujuh orang yang ditangkap tadi itu dianggap sebagai provokator, yang mana di dalam video yang beredar mereka ikut melakukan tindakan kekerasan fisik. Nah, sementara Boiran yang dipulangkan, dia itu hanya seorang perekam doang. Jadi dia yang merekam video aksi kekerasan yang dilakukan oleh teman-temannya yang lain. Lalu kemudian Lembaga Adat Melayu atau LAM dari Provinsi Kepulauan Riau itu mengeluarkan 6 pernyataan sikap berupa maklumat yang menimpa masyarakat Melayu yang berada di Rempang. Nah, isi dari 6 maklumat tersebut yaitu, nah ini gue bacain 6 maklumat dari pihak Lembaga Adat Melayu tersebut. Yang pertama, LAM Kepri sebagai payung negeri mendukung program pemerintah untuk membangun di segala bidang baik di pusat maupun daerah. Lalu yang kedua, LAM Kepri meminta pembatalan rencana relokasi 16 kampung tua masyarakat Melayu yang ada di Pulau Rempang dan Galang, lalu membebaskan semua masyarakat yang ditahan akibat kerusuhan yang terjadi. Lalu selanjutnya, LAM Kepri mengutuk keras tindakan represif, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh tim gabungan terhadap masyarakat Rempang dan Galang sehingga masyarakat mengalami cedera, trauma, dan kerugian materi. Nah, lalu yang kelima, LAM Kepri mendesak Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, DPR RI, DPD RI, Gubernur Kepri, DPRD Kepri, Kapolda, DPRD Kota Batam, Wali Kota Batam, BP Batam, dan semua stakeholder terkait agar menghentikan segala tindakan kekerasan. Dan yang terakhir, LAM Kepri mendesak pemerintah membuat kesepakatan tertulis dengan masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Galang terkait dampak jangka pendek dan jangka panjang dari proyek strategis nasional di Rempang dan Galang. Nah, itu semua adalah maklumat dari Lembaga Adat Melayu yang sampai sekarang nggak tahu ya apakah pemerintah sudah mendengar maklumat tersebut atau belum. Nah, tapi yang jelas dari kabar terbaru yang beredar, 7 orang yang dianggap sebagai provokator atau tersangka sudah mendapat penangguhan penahanan. Tetapi penangguhan penahanan tersebut dikabulkan dengan beberapa syarat, yaitu para tersangka ini wajib lapor seminggu 2 kali dan tidak boleh keluar dari Kota Batam dan tidak boleh mengulangi tindakan pidana lagi. Yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Nah, jadi kurang lebih kerusuhan yang terjadi di Kota Rempang secara singkatnya kayak gitu, geng. Kalau misalkan ada penyampaian gue yang kurang, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan apa itu proyek Rempang Eco City yang membuat kerusuhan di Pulau Rempang ini bisa sepecah itu. Pulau Rempang berada di Kota Batam yang merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Batam ini berada di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka ini memiliki peran yang strategis baik secara nasional maupun internasional, terutama pada sektor perdagangan dan kegiatan ekonomi. Karena Selat Malaka adalah jalur perdagangan paling padat di dunia yang menjadi jalur utama lalu lintas perdagangan dari wilayah India ke Timur Tengah dengan Asia Timur ke Pasifik dan sebaliknya. Lalu selain itu, Selat Malaka menjadi salah satu selat tersibuk yang ada di dunia karena ada banyak kapal yang melintas di sana sebanyak kurang lebih 200 kapal per hari. Jadi sebenarnya, geng, letak Indonesia terkhususnya Batam ini merupakan wilayah yang strategis karena kapal-kapal perdagangan dari seluruh dunia pasti melewati jalur Selat Malaka tersebut. Makanya jangan heran kalau kalian membeli alat-alat elektronik, misalkan kayak handphone gitu ya, itu pasti jauh lebih murah harganya di Batam ketimbang beli di mall gitu. Nah, namun nih, geng ya, walaupun di daerah perairan Batam
Batam ini cukup sibuk dilalui oleh kapal-kapal, tetapi kapal tersebut tidak singgah di Batam, melainkan hanya menjadi jalur penghubung untuk menuju Singapura. Nah, makanya bisa dikatakan Singapura saat ini bisa sangat maju karena Singapura menjadi pusat perdagangan dunia dan pelabuhan terakhir dari kapal-kapal dagang tersebut. Disinilah pemerintah kita akhirnya melihat sebuah potensi yang sangat besar untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Karena letak Batam sangat dekat dari perairan Selat Malaka, maka Batam dianggap sangat berpotensi menjadi seperti Singapura. Dan kalau Batam bisa menjadi seperti Singapura, maka ini akan membuat perekonomian Indonesia menjadi sama seperti Singapura, bahkan bisa melebihi. Dan hal ini bukan baru-baru ini terjadi. Ini sudah dari sejak zaman dahulu, dan bahkan mantan Presiden B.J. Habibie itu pernah terfikir untuk membuat hal tersebut atau mewujudkan hal tersebut. Makanya beliau menginisiasi untuk membentuk yang namanya BP Batam pada bulan Oktober tahun 1971. Nah, sejarah terbentuknya BP Batam itu karena mantan Presiden B.J. Habibie. Di saat itu, B.J. Habibie mencetuskan sebuah konsep bernama Barelang, yaitu singkatan dari Batam Rempang Galang, 3 pulau yang berada di kota Batam, di mana ketiga pulau tersebut saling terhubung untuk meningkatkan perekonomian. Nah, lalu singkat cerita, pada tahun 1973, mantan Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 tentang daerah industri Pulau Batam, di mana hak pengelolaan lahan atau HPL Pulau Batam langsung oleh Presiden RI melalui BP Batam. Nah, lalu kemudian singkat cerita, dikeluarkanlah kembali keputusan Presiden pada tahun 1992 yang berisikan kalau Pulau Rempang, Galang, serta pulau-pulau di sekitarnya itu masuk ke wilayah daerah industri Pulau Batam. Walaupun belum tahu tuh di saat itu pulau tersebut akan dipergunakan untuk apa. Akhirnya nih ya, karena di saat itu belum tahu nih pulau itu akan digunakan untuk kegiatan apa, dikelola menjadi apa gitu. Akhirnya pulau tersebut hanya dibiarkan begitu aja. Karena dibiarkan terlalu lama, tidak pernah dikelola, lama-kelamaan akhirnya lahan tersebut menjadi hunian bagi masyarakat di sana, ditambah masyarakat etnis Melayu yang sudah menempati wilayah tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka, akhirnya beranak pinak di sana dan semakin bertambah pemukimannya. Nah, jadi bisa dikatakan pengelolaan Pulau Rempang itu sebenarnya sudah lama dicanangkan, sudah dari sejak dulu. Nah, tapi pemerintah kita belum punya ide nih mau mengelola apa gitu. Sampai pada akhirnya lama-kelamaan jadilah pemukiman warga, dan warga di sana yang merasa mereka adalah anak keturunan dari nenek moyang di tanah leluhur tersebut merasa sangat dirugikan jika mereka diusir karena sudah tinggal selama berpuluh-puluh tahun di tanah tersebut. Nah, lalu singkat cerita nih geng, pada tahun 2002, di saat tanah yang tadinya bingung untuk dikelola menjadi apa, tiba-tiba Pemkot Batam mengeluarkan sebuah surat edaran berupa larangan kepada camat dan lurah untuk melayani masyarakat atau badan hukum yang melakukan pengurusan untuk surat tanah. Karena Pemkot Batam di saat itu merasa ya sedari awal itu tanah merupakan daerah industri Pulau Batam yang mana HPL-nya sudah dikeluarkan oleh Presiden Soeharto melalui BP Batam. Nah, jadi kayak gitu tuh sejarah awalnya. Lalu, pada tanggal 26 Agustus tahun 2004, PT Makmur Elograha atau disingkat dengan MEK yang merupakan anak perusahaan dari grup Artagraha milik Tommy Winata dipilih oleh pemerintah Kota Batam dan juga BP Batam untuk mengelola Pulau Rempang. Nah, berdasarkan perjanjian, PT Makmur Elograha mendapatkan hak eksklusif atas pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata di Pulau Rempang. Jadilah di saat itu, PT MEK ini mendapatkan sertifikat hak guna bangunan atas Pulau Rempang seluas 16.583 hektar yang berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang sampai 20 tahun dan bisa diperbarui 30 tahun, yang mana kalau ditotalkan secara keseluruhannya adalah 80 tahun. Selain itu, PT MEK ini mendapatkan kawasan yang berada di sekitar Pulau Rempang, yaitu Pulau Sotoko dan juga Pulau Galang yang masing-masing daerahnya sekitar 300 hektar luasnya. Nah, tetapi sayangnya proyek Pulau Rempang ini lagi-lagi mangkrak, lagi-lagi tidak berjalan di tangan PT Makmur Elograha alias anak perusahaan dari grup Artagraha milik Pak Tommy Winata. Dan bahkan mangkraknya itu cukup lama, yaitu sampai 18 tahun, geng.
Nah, singkat cerita, setelah berpuluh-puluh tahun mangkrak, tiba-tiba datanglah investor. Ketika investor ini datang, barulah proyek pembangunan di Pulau Rempang itu benar-benar terlaksanakan. Dan investor tersebut datang dari negara Tiongkok, negara Cina. Yang mana investor ini merupakan produsen kaca asal Cina yang bernama Xinyi Glass Holding Ltd. Dan mereka masuk menjadi investor pertama di Rempang dengan dana sebesar 11,6 miliar USD atau setara dengan 175 triliun rupiah. Fantastis angkanya. Perjanjian kerjasama ini berlangsung pada 18 Juli tahun 2023 dan dari investasi tersebut akan dibangun yang namanya ekosistem industri kaca dan panel surya di Indonesia. Dan rencananya nih ya, perusahaan Xinyi ini akan membangun fasilitas hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika di Pulau Rempang. Wah, itu bahaya tuh. Pasir silika itu ya memang sih nggak mahal-mahal amat ya, tapi ini merupakan komoditi tambang kali ya, barang tambang yang cukup diminati banyak negara. Lalu, singkat cerita nih, CEO dari perusahaan Xinyi yang bernama Tung Chiang Sai mengatakan kalau Batam akan sangat maju dan berkembang apabila dikelola. Makanya banyak perusahaan Cina yang tertarik dengan Pulau Batam Indonesia ini. Nah, mungkin sejauh ini kalian sudah paham ya, geng ya, alur cerita dari proyek Rempang Eco City ini, geng. Setelah dioper-oper ke banyak tangan, akhirnya sekarang datanglah investor dari Cina. Lalu singkat ceritanya lagi, karena sudah adanya investor yang masuk, akhirnya PT MEG atau PT Makmur Elok Graha secara resmi memberi nama proyek ini sebagai Rempang Eco City. Dan rencananya Pulau Rempang ini akan menjadi kawasan pariwisata sekaligus industri dengan konsep Green Zone. Nah, lalu bagaimana dengan masyarakat yang sudah terlanjur menempati daerah tersebut sedari dulu? Mereka sudah beranak pinak di sana, keturunan mereka sudah lahir mati di sana. Bagaimana? Apakah mereka bisa dipindahkan begitu saja? Apakah segampang itu gitu ya? Sebenarnya, geng, dari beberapa sumber berita yang gue baca, pemerintah itu sudah menyiapkan lahan untuk warga yang terkena relokasi dan memberikan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat di Pulau Rempang. Nah, tapi berita ini gue dapatkan dari sumber media-media pemerintah ya, geng. Koreksi gue kalau misalkan gue salah dalam mendapatkan informasi nih. Dan persiapan relokasi dari pemerintah ini dikatakan kalau huniannya belum selesai, maka warga Rempang nantinya akan menempatkan hunian sementara dan biaya hidup yang juga akan ditanggung setiap bulannya sebesar Rp1.034.636 per orang setiap dalam kartu keluarga. Ya berarti kalau lo punya adik lo dapat 1 juta, bapak lo dapat 1 juta, ibu lo dapat 1 juta, semuanya masing-masing 1 juta. Ada 5 orang berarti per bulannya dapat 5 juta. Nah, lalu sementara untuk masyarakat yang memilih tinggal di tempat lain di luar hunian sementara yang sudah disediakan oleh pemerintah akan diberikan tambahan biaya sewa sebesar 1 juta per bulan. Dan bagaimana bentuk hunian baru yang sudah disediakan oleh pemerintah sebagai tempat relokasi masyarakat Pulau Rempang ini? Nah, dari sumber informasi yang gue dapat dikatakan masing-masing keluarga akan diberikan sebuah tanah dengan rumah tipe 45 senilai 120 juta rupiah. Dan luas tanahnya menurut gue cukup gede ya, maksimal 500 meter persegi dan terletak dekat dengan laut sehingga warga yang bekerja sebagai nelayan tidak akan kehilangan pekerjaannya. Nah, lagi-lagi ini menurut sumber media pemerintah ya, geng. Koreksi gua kalau kalian tidak sepaham, tidak sepakat dengan informasi yang gue berikan ini. Dan lokasi hunian itu nantinya akan diberi nama Kampung Pengembangan Nelayan Maritim City dan akan menjadi kampung percontohan di Indonesia sebagai kampung nelayan modern dan kampung nelayan yang maju. Nah, jadi memang kalau kita lihat dari program pemerintah sebenarnya positif. Tapi ya mungkin orang-orang tidak bisa terima karena mereka tidak mau beradaptasi ulang kali ya dengan pemukiman yang baru, terus mengganggu mata pencarian mereka sebagai nelayan, sebagai buruh gitu ya. Makanya mereka nggak terima. Dan juga banyak masyarakat yang memberikan komentar miring gara-gara proyek di Pulau Rempang ini diberikan kepada investor asal Cina atau asal Tiongkok. Dan hal ini ya selalu menjadi momok tersendiri gitu ya. Komentar-komentar negatif ketika adanya investor Cina masuk ke Indonesia itu sudah pasti akan ramai pemberitaannya. Nah, tapi sejauh ini ya kita doakan semoga semua ini mendapatkan solusi dari pemerintah dengan bijak memberikan solusi terbaik bagi masyarakat dan masyarakat juga dengan bijak bisa menerima solusi dari pemerintah. Ya semoga
Semoga negara kita tetap aman, tidak rusuh gitu ya. Amin ya robbal alamin. Nah sekarang kita bakal ngebahas nih geng, keturunan Melayu. Yang mana ada kalimat yang cukup menarik untuk kita gali, yaitu kalimat mereka sudah hidup di tanah tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka. Loh kok bisa? Kan mereka sekarang warga Indonesia. Terus kenapa bisa ada kalimat warga Melayu tinggal di sana sebelum Indonesia merdeka? Bagaimana sejarahnya? Nah sekarang kita bahas tentang sejarah bangsa Melayu serta keruntuhan Kesultanan Melayu di Sumatera Timur. Mengingat adanya kalimat masyarakat Melayu Rempang sudah tinggal di daerah Pulau Rempang tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka, itu adalah sebuah kalimat yang benar. Dan ketika masyarakat adat Melayu Rempang mengklaim kalau tanah itu milik mereka, secara mereka adalah keturunan leluhur mereka, yang gak ada yang salah. Semuanya benar secara sejarah. Nah tetapi kalau berbicara secara hukum, memang ya senjata andalan yang bisa digunakan oleh pemerintah adalah sertifikat tanah, yang mana sertifikat tanah itu menandakan kepemilikan sebidang tanah secara sah sesuai hukum yang berlaku. Berbicara tentang keturunan Melayu di Tanah Rempang, dulu memang bisa dikatakan Kesultanan Melayu pernah ada di Indonesia. Tetapi kemudian pada bulan Maret tahun 1946 terjadilah sebuah gerakan pembantaian yang dilakukan terhadap Kesultanan Melayu di tanah Sumatera Timur, yaitu di daerah Langkat, Deli Serdang, Asahan, Barubara, Kualuh, Panai, Bilah, dan Kota Pinang. Kemudian meluas sampai ke Simalungun dan Tanah Karo. Dan hal ini benar-benar terjadi geng. Makanya kalau misalkan kalian ke Medan, masih banyak peninggalan-peninggalan masa kerajaan Melayu. Disinyalir nih ya, tujuan pembantaian masyarakat Melayu di zaman itu adalah untuk menghapus feodalisme, monarki, dan aristokrasi yang sangat erat dengan praktik-praktik yang diterapkan pada sistem kerajaan. Nah dalam hal ini targetnya adalah Kesultanan Melayu tersebut. Jadi cerita ini mirip banget dengan revolusi Prancis geng. Yang mana di dalam revolusi Prancis pernah kita bahas, ini bertujuan untuk meruntuhkan monarki absolut yang kemudian digantikan dengan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Jadi kayak ibarat itu merubah sistem pemerintahan. Apa pemicu pembantaian masyarakat dari Kesultanan Melayu ini? Pemicunya adalah karena dibukanya sebuah perkebunan besar yang berada di Sumatera Timur di masa itu, yang memperkerjakan buruh-buruh yang didatangkan dari luar Kesultanan Melayu seperti Pulau Penang dan Pulau Jawa, serta para pendatang yang datang dari daerah tetangga yang mana itu dianggap sebagai eksploitasi manusia di zaman itu. Jadi kayak masa perbudakan. Nah kenapa ketika dibukanya perkebunan besar tersebut bukan anak keturunan Melayu yang bekerja? Kenapa malah buruh dari daerah lain yang didatangkan ke sana? Ya karena di saat itu masyarakat keturunan Melayu merupakan masyarakat keturunan bangsawan atau keturunan kerajaan. Dengan kata lain mereka sudah hidup sejahtera dan bergelimang harta. Jadi nggak mungkin mereka dijadikan pekerja kasar, buruh atau budak gitu. Makanya didatangkanlah dari daerah-daerah lain, terutama dari Pulau Penang dan Pulau Jawa serta pulau-pulau tetangga. Pada saat itu, para buruh yang didatangkan ke daerah Sumatera Timur yang merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Melayu ini hidup di dalam kondisi serba kesulitan, dan mendapatkan pekerjaan di Sumatera Timur merupakan sebuah solusi dari keterpurukan para buruh-buruh tersebut. Dan saking baiknya gitu ya Kesultanan Melayu ini, masyarakat mereka memberikan jaminan hidup yang layak bagi para buruh yang datang ke tanah Sumatera Timur. Ketika itu, para buruh yang bekerja di sana diberikan kehidupan yang terjamin, diberikan rumah yang layak untuk tempat tinggal mereka selama bekerja di sana. Tetapi ada propaganda lain yang mengatakan kalau Kesultanan Melayu bisa sangat sejahtera, bisa enak hidupnya mulai dari cucu dan anak-anak mereka karena adanya para buruh ini. Jadi ibaratnya itu orang-orang keturunan Melayu atau keturunan Kesultanan Melayu itu hidup sebagai bos, sementara masyarakat pendatang lain itu hidup sebagai buruh yang bekerja untuk mereka. Nah tapi itu adalah sebuah propaganda yang belum tahu nih kebenaran atau kenyataannya seperti apa. Lalu kemudian di dalam sejarahnya dikatakan ada isu kalau sebenarnya sultan-sultan dan para bangsawan dari Kesultanan Melayu tidak terlalu excited, tidak terlalu antusias gitu ya dengan kemerdekaan Indonesia. Yang dimana di saat itu para sultan dan bangsawan mereka lebih memilih untuk hidup dalam sistem kerajaan mereka sendiri atau sistem tatanan negara mereka sendiri. Nah mereka tidak terlalu bahagia untuk bergabung di dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. Karena dalam sejarahnya dikatakan di saat Jepang masuk ke
Indonesia, hak mereka sebagai kaum bangsawan dicabut oleh Jepang. Sehingga para bangsawan yang tidak merasa senang dan berharap untuk mendapatkan haknya kembali bekerja sama dengan Belanda atau nikah di saat itu. Nah, sehingga semakin menjauhkan mereka dari pihak-pihak yang pro terhadap kemerdekaan. Jadi di sini bisa dikatakan terjadi kesalahpahaman gitu, geng. Yang dimana dulunya kita dijajah oleh Belanda, namun pihak Belanda masih memberikan hak-hak spesial nih untuk Kesultanan Melayu. Sementara ketika Jepang masuk, Jepang justru melucuti semua hak-hak spesial itu. Di saat itulah Kesultanan Melayu lebih pro kepada Belanda. Nah, sementara pribumi Indonesia di saat itu sedang berjuang nih untuk kemerdekaan Republik Indonesia terhadap kedua belah pihak penjajah, Belanda dan juga Jepang. Sementara pihak kerajaan Melayu yang sudah terlanjur bekerja sama dengan pihak Belanda demi mengembalikan harkat dan martabat mereka sebagai bangsa yang terpandang, akhirnya berseberangan pahamlah dengan orang-orang yang pro terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah awal tersulutnya gesekan antara masyarakat Kesultanan Melayu dengan masyarakat yang ingin Republik Indonesia ini merdeka. Nah, akhirnya setelah itu diadakanlah sebuah rapat Komite Nasional atau KNI pada tanggal 3 Februari tahun 1946 di kota Medan bersama dengan para raja dan sultan di seluruh Sumatera Timur. Juga hadir di saat itu wakil pemerintah yaitu Gubernur Sumatera Mr. Teku Muhammad Hasan yang disaksikan oleh Wakil Gubernur Dr. Muhammad Amir dan Residen Sumatera Timur yaitu Tengku Hafaz serta Ketua KNI Sumatera Timur Mr. Luat Siregar, Abdul Syarim MS, Muhammad Yusuf, Dr. Tengku Mansur dan Tengku Damrah serta Tengku Bahriyun. Nah, semuanya hadir di dalam rapat Komite Nasional tersebut. Nah, lalu di dalam pertemuan itu, Mr. Teku Muhammad Hasan di dalam pidato pembukaan menyampaikan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengakui secara resmi pemerintahan raja-raja di Sumatera Timur. Nah, lalu mendesak raja-raja dari Sumatera Timur ini untuk memutuskan hubungan dengan pemerintah Belanda. Lalu dilanjutkan dengan melakukan proses demokratisasi dan mendukung pemerintahan Republik Indonesia. Jadi dengan kata lain di saat itu Indonesia menginginkan raja-raja Melayu itu bergabung dengan Indonesia untuk sistem pemerintahan baru yaitu demokrasi. Nah, lalu kemudian hal ini direspon oleh Sultan Langkat yaitu Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah mewakili bangsawan Sumatera Timur. Dia menyampaikan pidato yang berisi bahwa para sultan dan raja-raja Sumatera Timur itu bersedia untuk berdiri teguh di belakang presiden serta pemerintah Republik Indonesia serta setuju untuk menegakkan Republik Indonesia dan memutuskan hubungan dengan pihak Belanda. Jadilah di saat itu akhirnya lahirlah kesepakatan pembentukan panitia bersama untuk mempersiapkan proses demokratisasi di wilayah pemerintahan Sumatera Timur. Nah, lalu Mr. Mahadi dan Muhammad Yunus Nasution dipilih sebagai ketua dan koordinator dan mereka ditugaskan untuk mengawasi jalannya proses pemerintahan di wilayah itu sambil menantikan penggabungan dengan pemerintah republik. Nah, jadi sistem kerajaan sudah bergabung dengan sistem republik yang memegang teguh demokrasi. Nah, jadi kalau kalian tanya kapan nih berakhirnya Kesultanan Melayu di Sumatera Timur? Nah, inilah detik-detiknya ketika para sultan mulai bergabung dengan republik atau dengan kata lain mendukung pemerintahan Republik Indonesia. Di saat itu mereka menargetkan pada bulan Mei tahun 1946 pemerintahan baru di Sumatera Timur sudah bisa berjalan, tetapi sangat disayangkan ternyata ada kubu lain yang dianggap radikal yang mengambil cara kekerasan dengan menggerakkan revolusi sosial. Dan terjadilah pergesekan nih, geng. Di saat itu kaum bangsawan Sumatera Timur yang sudah berjanji akan bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia itu mendapat tentangan dari rakyat mereka sendiri. Karena di saat itu rakyat Sumatera Timur menganggap kalau para kaum bangsawan Sumatera Timur itu memiliki sikap dan gaya hidup yang bermewah-mewahan sehingga masyarakat menjadi dendam nih terhadap para bangsawan tersebut. Dan para bangsawan ini dianggap oleh masyarakat telah melakukan penindasan terhadap masyarakat. Nah, lalu penguasa Sumatera Timur di saat itu yang sangat terkenal kaya raya adalah dari kalangan Melayu yaitu Sultan Langkat dan Sultan Deli. Nah, jadilah pada akhirnya di tanggal 3 Maret tahun 1946 terjadilah sebuah pembantaian. Siapa saja yang menghalangi jalannya revolusi akan ditangkap. Lalu akhirnya terjadilah aksi massa, yang mana awalnya massa yang jumlahnya cukup banyak ini mencoba untuk mengepung Tanjung Balai karena di saat itu mereka mendengar kalau ada pihak Belanda yang akan berada di sana. Nah, tetapi setelah itu haluan untuk mengepung justru dirubah menuju ke arah istana Sultan Asahan. Barulah keesokan harinya bangsawan di Sumatera Timur ditangkap dan
dieksekusi. Nah, lalu gerakan ini pun meluas ke berbagai daerah lain di Sumatera Timur dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 8 Maret tahun 1946. Nah, di dalam kejadian ini, para aktivis Partai Komunis Indonesia atau PKI itu juga berpartisipasi dalam gerakan ini. Puluhan orang yang berhubungan dengan bangsawan Kesultanan Melayu ditahan dan dipenjarakan oleh laskar yang tergabung ke dalam Volksfront. Nah, tapi geng, pada tanggal 5 Maret, Wakil Gubernur Mr. Amir itu mengeluarkan pengumuman bahwa gerakan itu adalah sebuah revolusi sosial dan keterlibatan aktivis Partai Komunis Indonesia dalam revolusi sosial di Sumatera Timur memberikan kontribusi besar. Terlebih lagi, pada tanggal 6 Maret tahun 1946, Wakil Gubernur Dr. Amir secara resmi mengangkat M. Yunus Nasution yang juga di saat itu merupakan ketua dari PKI Sumatera Timur sebagai residen Sumatera Timur. Nah, lalu untuk meminimalkan korban revolusi sosial, yaitu Muhammad Yunus Nasution untuk sementara waktu bekerja sama dengan BPKNI dan juga Volksfront. Dan Mr. Luat Siregar di saat itu diangkat menjadi juru damai atau pasifikator untuk seluruh wilayah Sumatera Timur dengan kewenangan seluas-luasnya. Dan setelah itu diadakanlah sebuah rapat besar-besaran di dekat Masjid Raya Medan yang dihadiri oleh residen Sumatera Timur yaitu Muhammad Yunus Nasution. Di saat itu, rakyat mendesak Komite Nasional Indonesia wilayah Delhi untuk menghapuskan daerah istimewa. Nah, mereka menyerukan untuk menghapuskan daerah istimewa dan menghapuskan pemerintah Kesultanan Melayu sebagai upaya untuk mendirikan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Lalu akhirnya diproklamasikanlah penghapusan daerah-daerah istimewa berupa daerah Kesultanan Melayu yang ada di Sumatera Timur seperti Delhi, Simalungun, Bilah, dan Panai. Dan mulai di saat itu Kesultanan Melayu pun berakhir dan tergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, begitulah geng, kurang lebih ya sejarah runtuhnya Kesultanan Melayu. Yang mana dulunya ya Kesultanan Melayu ini merupakan kesultanan yang cukup gagah, cukup megah dan kaya raya. Yang sekarang ya hanya tinggal sejarah.